날 스치는 그대의 옅은 그 목소리 내 이름을 한 번만 더 불러주세요. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Dr. Nabila yang berjaga pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Selamat siang Dok, dengan Ibu Rika. Umurnya? 29 tahun. Baik, alamatnya di mana Bu? Di Kampung Singgasina nomor 1 Dok. Ya. Ibu Rika pekerjaannya apa? Saya di rumah Dok, dagang. Baik Bu, ada keluhan apa? Ini Dok, dada saya nyeri. Nyerinya ini di sebelah mana ya Bu? Kiri Dok. Baik, sebelah kiri. Lalu sudah berapa lama ya Bu nyeri seperti ini? Adalah 3 tahunan Dok. 3 tahunan. Untuk pas nyeri nih Bu, biasanya tuh berapa lama ya Bu durasi nyerinya ini? 30 menit. 30 menit. Baik. Lalu nyerinya ini seperti apa ya Bu? Seperti kayak ketindihan berat gitulah Dok, kayak berat benda. Jika diberi nilai 1-10, tingkat nyerinya ada di nilai berapa ya Bu? 8 lah Dok. 8. Baik. Lalu untuk mengurangi rasa nyerinya ini biasanya Ibu ngapain? Minum obat Dok. Minum obat. Biasanya kalau pas lagi Ibu tambah nyeri nih, pas Ibu lagi apa? Pas lagi ngangkat berat-berat Dok. Baik. Untuk selanjutnya, apakah ada keluhan lain? Ini Dok, saya juga nyeri di bagian lengan sama bahu. Oh iya. Sebelah mana ya Bu? Sebelah kiri. Iya. Selanjutnya, apakah Ibu ada riwayat penyakit lain seperti hipertensi atau yang lainnya? Tidak ada Dok. Ya. Untuk yang lainnya lagi, apakah ada riwayat penyakit yang diturunkan atau mungkin di keluarga ada keluhan serupa? Tidak ada Dok. Lalu pada kegiatan sehari-hari, apakah Ibu melakukan aktivitas yang berat? Tidak. Baik Bu, mohon maaf sebelumnya saya akan bertanya, apakah Ibu merokok atau meminum alkohol? Tidak kok Dok. Ya. Baik Bu, untuk membantu penegakan diagnosis, saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Jadi nanti saya akan melihat, lalu sedikit menekan, mengetuk, dan juga mendengarkan menggunakan stetoskop. Mungkin nanti sedikit kurang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Dok. Baik. Baik Bu, sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi Ibu silakan ke tempat pemeriksaan ya Bu. Nanti tolong Ibu berbaring dengan telentang, lalu bajunya tolong dibuka ya Bu. Baik Dok. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan inspeksi. Yang pertama adalah melihat bentuk dada dan juga dilihat apakah terdapat kelainan atau tidak. Di sini dapat kita lihat tidak terdapat kelainan dan bentuk dada simetris antara dekstra dan sinistra. Lalu di sini tidak terdapat pectus carinatum, tidak terdapat pectus excavatum dan juga tidak terdapat barrel chest. Lalu kita juga melihat bentuk atau letak dari ictus cordis. Umumnya ictus cordis tidak terlihat. Selanjutnya adalah melakukan palpasi. Melakukan palpasi dengan meletakkan sisi palmar dari jari tangan atau seluruh telapak tangan pada dinding toraks di lokasi apeks jantung. Jika ictus cordis tidak terlihat, dapat identifikasi dengan posisi supine, meminta pasien untuk mengangkat tangan kirinya pada posisi lateral dekubitus kiri. Palpasi kembali dengan tekanan lembut. Pada palpasi ictus cordis, diidentifikasi pula apakah ada trill, hipping, lifting, atau tapping. Pada palpasi tidak didapatkan adanya trill atau getaran.
Selanjutnya adalah melakukan perkusi pada jantung. Perkusi mulai dari ICS 2 linea mid clavicular dextra yang merupakan batas atas kanan jantung, lalu ke bawah yang nantinya akan didapatkan suara sonor keredup yang merupakan batas antara parus dextra dan juga hepar. Selanjutnya naik 1 ICS ke atas dan perkusi ke arah medial untuk menentukan batas kanan bawah jantung, yaitu di ICS 3 atau 4 linea parasternalis dextra. Selanjutnya perkusi bagian linea axillaris anterior sinistra ke arah bawah yang nantinya akan didapatkan suara sonor ke timpani yang merupakan batas paru sinistra dengan lambung. Lalu naik 2 ICS ke atas dan perkusi ke arah medial untuk mendapatkan batas bawah kiri jantung yang nantinya akan didapatkan suara sonor keredup, tepatnya di ICS 5 linea mid clavicula. Untuk pinggang jantung dari linea axillaris anterior sinistra naik 1 ICS dari mulai ictus cordis ke bagian medial, lalu diulangi kembali dari mulai linea axillaris anterior sinistra sampai nanti bertemu dengan pinggang jantung. Selanjutnya adalah melakukan auskultasi pada jantung. Auskultasi pada ICS 2 linea parasternalis kanan untuk mendengarkan bunyi katup aorta. Lalu auskultasi pada ICS 2 linea parasternalis kiri untuk mendengarkan bunyi katup pulmonalis. Selanjutnya adalah auskultasi pada ICS 4-5 linea parasternalis kiri untuk mendengarkan bunyi katup trikuspid. Auskultasi pada ICS 4-5 linea mid clavicula kiri untuk mendengarkan bunyi katup mitral. Hasil pemeriksaan auskultasi jantung didapatkan bunyi jantung 1 dan 2, yang artinya bunyi jantung normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan JPP. Yang pertama adalah pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Lalu pasien dalam posisi santai, kepala sedikit terangkat dengan bantal. Lalu naikkan ujung tempat tidur atau diberi bantal setinggi 45 derajat. Atau sesuaikan hingga pulsasi vena jugularis tampak paling jelas. Lalu minta pasien untuk menoleh ke sebelah kiri. Ibu tolong menoleh ke sebelah kiri, Bu. Umumnya vena jugularis terletak di sebelah sini. Lalu temukan titik teratas di mana pulsasi vena jugularis internanya tampak. Selanjutnya, temukan titik teratas di mana pulsasi vena jugularis interna tampak. Kemudian dengan penggaris, ukurlah jarak vertikal antara titik ini dengan angulus ternalis. Nilai normalnya adalah 5+2. Dinyatakan 5
yang diukur dari atrium kanan ke angulus sterni. Lalu ditambah 2 nilai normal dari garis vertikal mulai dari angulus sterni ke arah vena jugularis. Jadi 5 plus 2 sama dengan 7. Maka nilai normal JVP adalah 7 cm. Selanjutnya adalah pemeriksaan tes Brody-Tredelin-Group. Posisi pasien tidur, lalu tungkai dinaikkan sedikit, tujuannya untuk mengosongkan isi vena. Lalu memasang torniket pada pangkal paha. Setelah terpasang, minta pasien untuk berdiri dan melihat pengisian vena. Ibu, tolong berdiri ya, Bu. Pada katup kompeten atau katup yang baik, tidak akan terjadi pengisian. Tetapi pada katup yang inkompeten, terjadi pengisian sekitar 15-20 detik. Lalu, jika torniket dilepas, katup saphenofemoral yang inkompeten ini akan terjadi pengisian yang sangat cepat, yaitu terjadi dalam beberapa detik. Lalu jika katup saphenopopiteal torniketnya ini dilepas, maka pengisiannya akan menjadi lebih lambat. Lalu jika torniket dipasang pada poplitea, lalu torniket dilepas, maka akan terjadi pengisian cepat pada inkompetensi katup saphenopopiteal. Baik Bu, pemeriksaan telah selesai. Silakan Ibu memakai bajunya kembali ya. Baik Dok. Sebelumnya saya akan merapikan alat dan juga mencuci tangan ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Dok. Terima kasih.